Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili Rodiah dengan NIM 855798053 dari Salut Tulang Bawang Udit, mahasiswi Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan pada manusia. Jadi di sini sistem pencernaan manusia sudah saya gambar sesuai dengan urutannya. Untuk penjelasannya, mari kita simak video berikut ini. Saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan manusia terhadap tubuh manusia. Jadi, teman-teman, sistem pencernaan manusia terdiri dari beragam organ penting, mulai dari mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Semua organ ini akan bekerja sama dengan baik untuk mengolah dan menyerap nutrisi dari makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh. Untuk itu, sistem pencernaan manusia adalah sistem di mana makanan dan minuman ketika masuk di dalam tubuh manusia akan diolah sedemikian rupa untuk menghasilkan nutrisi dan energi. Nah, yang nantinya nutrisi dan energi ini akan digunakan untuk proses metabolisme, perbaikan sel dan jaringan tubuh, serta menunjang aktivitas sehari-hari seperti bernafas, bekerja, bergerak, dan belajar. Selain itu, nutrisi dan energi dalam sistem pencernaan manusia akan menghasilkan limbah yang akan dikeluarkan melalui anus, yaitu berupa tinja. Sistem pencernaan manusia dimulai dari mulut. Nah, saat makanan digigit, dikunyah, dan dihaluskan itu di dalam mulut. Nah, makanan akan bercampur dengan air liur, mengarahkan makanan di dalam mulut agar tergigit secara merata oleh gigi. Dan kemudian makanan akan mendorongnya ke dalam kerongkongan untuk ditelan. Nah, setelah itu makanan telah masuk akan melewati kerongkongan. Di dalam kerongkongan ini merupakan saluran yang memiliki panjang sekitar 25 cm. Ya, panjangnya. Nah, fungsi organ di dalam tubuh manusia ini, yaitu kerongkongan, yaitu untuk menyalurkan makanan dan minuman di mulut ke dalam lambung. Jadi setelah menerima makanan dan minuman, lambung akan mengeluarkan zat asam, yaitu asam lambung, dan enzim untuk melanjutkan proses pencernaan. Makanan yang masuk ke lambung itu diolah menjadi cairan pekat atau berupa pasta untuk selanjutnya didorong menuju ke usus halus. Nah, selain itu, selain di dalam lambung memecah makanan, asam lambung akan membunuh mikroorganisme yang mungkin terdapat pada makanan atau minuman, sehingga tubuh terhindar dari kuman penyebab penyakit. Nah, setelah melewati lambung, makanan atau minuman akan masuk jadi pasta di dalam lambung akan didorong ke usus halus dengan gerakan peristaltik usus. Nah, di dalam usus halus, makanan akan dipecah lebih lanjut dengan bantuan enzim dari pankreas dan cairan empedu yang dihasilkan oleh hati. Nah, di sini ada lambung, dekat lambung ada hati, lalu di sini ada usus halus. Setelah itu, setelah melewati di dalam usus halus ini, setelah itu makanan atau minuman akan melewati yang namanya usus halus. Nah, makanan yang sudah menjadi pasta di dalam lambung akan didorong ke usus halus dengan gerakan peristaltik usus. Nah, di usus halus ini makanan akan dipecah lebih lanjut dengan bantuan enzim dari pankreas dan cairan empedu yang dihasilkan oleh hati. Hati dan kantong empedu di sini dan pankreas merupakan organ lain yang tidak terlibat langsung dalam sistem pencernaan manusia, tetapi berperan penting dalam proses pencernaan. Di dalam usus halus ini terdapat 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, kemudian jejunum usus kosong, dan ilium bagian terakhir dari usus halus. Nah, untuk duodenum ini berfungsi untuk bertanggung jawab melanjutkan proses pemecahan makanan. Nah, sedangkan jejunum dan ilium ini bertanggung jawab untuk proses penyerapan nutrisi dalam aliran darah. Setelah itu melewati usus halus, kemudian usus besar. Nah, setelah nutrisi diserap oleh tubuh, semua makanan yang diproses dalam sistem pencernaan manusia akan meninggalkan sisa atau limbah yang disebut tinja. Jadi, usus besar ini akan mendorong limbah makanan tersebut ke dalam rektum. Nah, jadi proses pengolahan dan pencernaan makanan hingga menjadi tinja umumnya memerlukan waktu kurang lebih 30-40 jam. Nah, selain mengeluarkan tinja, usus besar juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit di dalam tubuh. Setelah melewati usus besar, maka makanan akan masuk ke dalam
rektum. Jadi, rektum ini adalah organ pencernaan manusia setelah usus besar dan sebelum anus. Jadi, organ ini memiliki panjang sekitar 2,5 cm. Jadi, mengenai tugas rektum ini, itu menerima fases dari usus besar. Nah, ketika rektum sudah terisi penuh dan tinja di dalamnya siap dikeluarkan melalui anus, maka akan merasakan mulas dan muncul dorongan untuk buang air besar. Setelah sampai ke anus, merupakan bagian terakhir. Demikianlah mengenai sistem pencernaan organ manusia. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.